kita nih mesti punya karakter ideologis yang inklusif. Ideologis inklusif. Kita nih harus punya nih seperangkat kepercayaan, keyakinan, kemampuan untuk berjuang, kemampuan untuk memperjuangkan rakyat gitu. Tapi tetap inklusif, terbuka dengan komunikasi dengan semua pihak gitu. Makanya di politik ini memang kita ini bukan cuma sekedar ngurus malaikat gitu loh kan, ngurus setan juga gitu, ngurus binatang juga gitu loh kan. Oposisi itu bukan berarti semua kebijakan itu salah, bukan. Tapi apa-apa saja yang tidak benar itu harus diluruskan. Nah, itu ya pada prinsipnya kita semua ini oposisi. Tapi terhadap sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi selama itu benar ya saya pikir nggak ada problemnya juga gitu kan. Di negara-negara maju, ya, di Eropa, di Amerika, partai ID itu tinggi sekali, ya kan? Artinya orang yang betul-betul dekat, misalkan Republik, Demokrat, orang ini pede, profesor-profesor tuh saya ini Republik, saya ini Demokrat. Kalau kita ini kan nggak, malu-malu semua, ya kan? Oh ini kader, kadang-kadang nyaru-nyaru gitu, kan apa? Ya kan? Partai ID-nya rendah. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak benar, keliru di parlemen, ini kan nyala-nyalain aja kerjanya. Sedangkan anak-anak mudanya, rakyatnya itu tidak banyak mau terlibat di dalam partai politik. Menurut saya, ya Pak Prabowo itu sebenarnya pemimpin yang kita mimpikan selama ini, kalau menurut saya ya gitu. Tapi memang ya beliau harus menjalani proses yang sedemikian panjang, kalah berkali-kali. Tapi hari ini ya syukur gitu kan, beliau bisa tampil di panggung yang selama ini beliau perjuangkan gitu kan. Sudah bersama saya Sekretaris Jenderal Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan sebagai Ketua Barisan Mudapan Abang Darian Hidayat. Ya, makasih bro. Salaman dulu bang. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Mulai agak sibuk kayaknya sekarang, konsolidasi ke sana kemari. Alhamdulillah sehat. Tapi kita memang sebagai anak muda nih kita banyak dilibatkan untuk ngurus konsultasi demokrasi kita ini sekarang. Lagi banyak pilkada. Ya. Jadi pura-pura aja keliling-keliling gitu. Menurut Bang Rian, kalau saya bertanya, sepakat gak kalau kabinet hari ini itu periode ketiga Joko Widodo? Saya agak kurang sepakat ya, karena memang kabinet itu kan sebenarnya betul-betul hak prerogatifnya seorang presiden. Soal presiden itu punya preferensi dalam mengatur kabinet itu kan soal pribadinya beliau kan. Karena beliau melihat ya mungkin untuk merangka keberlanjutannya kan, ya perlu ada orang-orang yang memang sudah eksis sebelumnya, ya kan, mengurus pemerintahan. Oke, mempermudah transisi. Transisi, karena memang ya tidak mudah ngurus pemerintahan itu. Ngurus pemerintahan itu tidak bisa ibaratnya tuh kita ganti baju sama buka baju begitu saja, tidak bisa gitu loh. Tapi memang betul-betul harus berdasarkan pemikiran yang matang, strategi yang matang, dan saya yakin Pak Prabowo sedang melakukan itu gitu. Berkelanjutan berarti Bang ya? Berkelanjutan tentu, konsep pasti. besar berkelanjutan. Ya. Kan selalu ada paradoks tuh antara yang pro dan ada yang oposisi. Katakan yang pro menganggap bahwasanya kabinet ini kabinet yang gotong royong dan fokus, meskipun secara struktur gemuk kan. Kalau di pihak lain katakan oposisi pasti menganggapnya itu pasti gak efektif karena nanti belum ada penyesuaian kementerian-kementerian yang dipecah. Katakan ini kapan jalannya, sedangkan hari ini kondisinya sulit, perang sudah terjadi, apalagi kalau kita ngomong masalah APBN ya, yang mulai di keberlanjutan dari periode Jokowi kemarin yang kalau menurut beberapa orang yang opposite itu kan, wah ini dapat beban gak enak nih gitu. Kira-kira dengan kondisi seperti itu, keberlangsungan presiden kabinet merah putih ini akan mulus, akan smooth, atau ada beberapa ganjalan Bang? Jadi ya, kalau kita kembali lagi ya ke hari ini kita punya ruangan namanya demokrasi kan gitu kan. Dalam demokrasi perbedaan itu biasa, pasti ada. Nah, termasuk dalam melihat negara sebagai sebuah pemerintahan misalkan gitu. Tapi menurut saya gitu kan, sebagai presiden Pak Prabowo tentu dia punya strategi sendiri gitu kan, yang menurut dia yakin untuk dijalankan gitu. Jadi apapun tantangan-tantangan atau keadaan-keadaan politik di lapangan, baik itu dalam
di domestik ataupun internasional atau global, ya Pak Prabowo ya mesti dia punya keyakinan tersendiri terhadap apa yang mau dilakukannya. Misalkan kita lihat hari ini gitu kan, bagaimana Pak Prabowo sedang menjalankan konsolidasi globalnya gitu kan, ya kan, kan beliau ke mana, ke Cina, kemudian ke Amerika, ya kan, itu dalam rangka untuk bagaimana menjaga stabilitas di dalam negeri juga. Jadi kalau menurut saya, ya Pak Prabowo itu itu sebenarnya pemimpin yang kita mimpikan selama ini, kalau menurut saya ya gitu. Tapi memang ya beliau harus menjalani proses yang sedemikian panjang, kalah berkali-kali. Tapi hari ini ya syukur gitu kan, beliau bisa tampil di panggung yang selama ini beliau perjuangkan gitu kan. Oke, berarti optimis Bang ya melihat kepemimpinan Prabowo Subianto di periode pertama ya? Ya, beliau ini harapan untuk kita semua. Tapi secara style yang sering didiskusikan beberapa hari, kok kayaknya kembali ke barak tuh. Dalam artian kembali ke militeristik, ya kan? Nah, kalau Bang Rian memandangnya seperti apa? Contohnya apa nih yang kembali ke militer nih sebelum kita explore? Orientasinya ditaruh di Magelang. Terus ada beberapa kutipan kalau memberikan prerogatif pada menteri, ya kan? Kalau ada yang pasukannya nggak beres, cabut, gitu-gitu kan? Selalu menggemburkan persatuan kemerdekaan, gitu-gitu kan? Nah, secara stylenya kan ini dianggap beberapa orang itu militeristik. Beda jauh dengan gaya-gaya Jokowi yang low profile, gitu-gitu. Kalau menurut Abang, itu akan berpengaruh nggak? Dalam artian, daya ingat kita kepada pemimpin yang otoritarian, katakan Soeharto, katakan akan terjadi lagi. Ya, kita harus memisahkan ya, mana karakteristik kepemimpinan yang bersifat personal, mana karakteristik kepemimpinan yang bersifat struktur. Nah, kalau Pak Prabowo ini kan memang bawaannya karena memang beliau berangkat dari militer, ya karakternya itu karakter militer itu, misalkan contohnya beliau disiplin, beliau tegas, ya kan, kemudian juga loyal. Kan tidak mau ibaratnya banyak kompromi dengan sesuatu yang beliau anggap tidak benar, ya kan? Itu bagi saya itu yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Indonesia ini harus dipimpin orang yang betul-betul tegas menurut saya gitu. Dengan keberagaman yang hari ini kita punya, tapi tegasnya bukan tegas yang bersifat kaku. Tegasnya itu ya dia bisa juga menyesuaikan gitu loh kan dengan apa perubahan-perubahan yang ada. Ya. Misalkan begini, di kampanye kemarin, ya kan? Kalau kita lihat Pak Prabowo itu sedang mencairkan suasana karena sedang mengikuti, ya kan? Dengan kita joget, misalkan kita karakter beliau yang humoris gitu. Beda tampilannya ketika tahun 2014 yang dapat 2019 yang beliau tuh keras tegas tidak mau kompromi. Artinya apa? Beliau ini juga ternyata bisa menyesuaikan juga gitu kan dengan perubahan-perubahan zaman, dan syukurnya gitu kan gaya yang beliau yang bisa menyesuaikan ini bisa diterima oleh publik, sehingga itu yang mengantarkan beliau terpilih menjadi presiden Februari yang lalu gitu kan. Kalau untuk terkait dengan kepemimpinan militer ini, bagi saya dalam demokrasi kepemimpinan apapun bentuknya, model ya, baik selagi itu masih pada tataran yang bersifat personal, artinya bawaan gitu kan, itu kan nggak bisa diubah. Misalkan kalau Bro Sapar ya kan, berangkat dari Jawa, berangkat dari santri ya kan, nggak bisa diubah, nggak bisa disuruh jadi tegas pakai militer gitu kan, karena itu bawaan ya kan, karena itu bawaan gitu. Kayak kita gaya sekalipun nanti suatu saat Bro Sapar ini jadi pemimpin, ya nggak bisa diubah, gayanya begitu santai misalkan begitu kan. Kayak sama dengan presiden yang sebelumnya Pak Jokowi kan, ya itu karakternya beliau gitu. Yang tidak boleh itu adalah adanya percampuran antar struktur. Misalkan begini, kenapa kita teringat ya kan otoritarianisme itu karena ada militer itu dominan ketika Orde Baru. Ada yang bukan bifungsi, multifungsi mungkin multifungsi lagi. Karena apa? Difungsi itu kan karena kita lihat dalam bagian strukturnya. Misalkan ada yang masuk ke legislatif, ya kan lewat Partai Golkar, lewat Golkar waktu itu kan. TNI bisa menjadi anggota DPR, bisa jadi anggota DPD, bisa jadi anggota MPR dulu kan. Bahkan pernah ada yang jadi bupati ya kan, wali kota dan seterusnya itu gitu. Karena TNI saat itu ABRI ya saat itu yang namanya ABRI bisa masuk ke seluruh struktur yang kekuasaan, legislatif, yudikatif, eksekutif semua masuk. Nah, itulah yang membuat
keadaan menjadi tidak benar, bukan karakter kepemimpinannya. Oh iya. Bukan karakter. Pak Soeharto itu wah banyak juga prestasinya, misalkan swasembada pangan. Kalau kita bicara objektif ya, itu kan tidak semuanya jelek gitu Orde Baru. Ya kan kalau swasembada pangan, ekonominya stabil, politiknya relatif stabil, pembangunannya luar biasa, berjalan dengan baik gitu kan. Ya meskipun banyak juga kekurangan-kekurangannya, tapi yang fatal pada Orde Baru itu adalah tadi militer itu tidak kembali ke barat, militer itu mencampur masuk ke dalam struktur kekuasaan. Nah, yang bahaya hari ini bukan karakter Pak Prabowo yang militeristik, bukan. Yang bahaya kalau Pak Prabowo kemudian memberikan ruang kepada misalkan TNI untuk jadi anggota DPR, TNI untuk jadi gubernur, TNI untuk jadi bupati, TNI untuk jadi penegakan hukum misalkan begitu kan, itu yang berbahaya. Tapi saya yakin dan karena kita menilai Pak Prabowo sudah sadar bahwasanya hari ini zaman sudah berbeda. Demokrasi ya beliau sangat demokrat sekali orangnya gitu kan, demokratis sekali orangnya gitu kan. Menerima perbedaan, menerima masukan, bahkan hinaan-hinaan, ejekan-ejekan kan beliau sering dapatkan kan. Tapi beliau nggak marah gitu kan. Artinya memang ya beliau sudah sangat menerima gitu kan demokrasi hari ini gitu. Dan memang sejak lama ya beliau paham betul apa itu demokrasi gitu. Betul. Berarti secara style gak masalah selama batasan itu gak ditabrak. Nah, betul. Kalau sudah masuk ke kebijakannya, udah masuk ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya orang sipil tapi dimasukin oleh militer. Nah, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau bentuk karakter kepemimpinannya itu kan cara dia memimpin. Betul. Nah, mau mimpinnya cara militer, misalkan begini, saya justru lebih bangga loh kalau misalkan cara memimpin militer itu disiplin. Misalkan menteri harus kerja terus, menteri tidak boleh istirahat, menteri tidak boleh jalan-jalan, menteri tidak boleh sedikit jalan-jalan ke luar negeri. Flexing gitu. Ya, flexing gitu. Itu kan bagus bagi kehidupan demokrasi kita. Yang tidak boleh kalau kemudian rakyat diatur. Misalkan rakyat harus berbaris setiap pagi jam 7 pagi misalkan begitu kan, ada kebijakan begitu kan. Atau rakyat jam 12 harus begini, jam 1 harus begini. Nah, itu baru sudah mengganggu kebebasan sipil kalau begitu kan. Selama asas-asas demokrasi itu kebebasan sipil, ya kan, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kemudian juga kita pemilu kita masih berjalan dengan jurdil, terbuka, ya kan, kebijakan-kebijakan bisa kita kontrol, hukum bisa kita tegakkan dan bisa kita kontrol juga. Ya bagi saya tidak masalah, ya kan, mau menterinya disuruh baris tiap hari ya itu terserah Pak Prabowo. Kalau menterinya nggak kuat kan ya silakan mundur gitu kan. Iya kan? Dengan cara memimpin begitu gitu. Ya ini nggak ada persoalan gitu. Iya kan, kita sudah punya sejarah Bang ya, dari kita punya beberapa presiden yang latar belakangnya hampir berbeda. Kalau Soeharto, SBY, Prabowo oke lah. Ada juga dari kalangan santri, ada Gus Dur. Ada kalangan-kalangan yang benar-benar seakan-akan itu saya begini, tetangga saya itu bisa kok jadi presiden. Siapa buktinya? Jokowi, ya kan? Apapun modelnya kan pada akhirnya progres atau perjalanan negara kita kan bukan tergantung oleh background pemimpin itu, tapi ke kebijakan. Di sini saya sepakat. Betul sekali. Nah, sekarang kalau kita cross check dari historisnya Pak Prabowo sebelum jadi presiden kan beliau diamanahkan sebagai Menhan. Kalau nggak salah waktu itu dia mulai membentuk Korcap tuh. Komcat. Ya, Komcat ya kan. Komando cadangan. Komando cadangan. Ada beberapa spekulasi Bang. Kenapa sih kok bikin seperti ini? Apakah narasi keamanan itu terus ditambah dengan narasi ada mau perang dunia ketiga, padahal itu tidak realistis katakan. Kenapa kok ke arah situ? Apakah memang kesukaan Pak Prabowo itu dalam artian mengarahkan ke situ, atau lebih ke orang yang nggak suka aja menarasikan Pak Prabowo seperti itu? Gimana Bang Rian? Kalau kita harus baca juga gitu kan. Beliau ini kan ahli perang, kan ahli strategi perang gitu kan. Karena background beliau yang militer itu gitu kan. Beliau tentu melihat nih geopolitik global, ya kan. Bagaimana misalkan Cina, bagaimana Amerika, pasukan-pasukannya gitu kan. Kita ini kalau di persentase misalkan dari 280 juta sekian penduduk kita hari ini misalkan dibagi dengan berapa jumlah tentara kita hari ini, presentasinya sangat sedikit sekali gitulah. Mungkin beliau melihat di situ gitulah. Sedangkan
kalau kita ada rekrutmen, misalkan rekrutmen untuk TNI ini besar-besaran, anggarannya tidak mencukupi. Jadi beliau coba mungkin siasati untuk bagaimana, ya kan, ada pasukan cadangan. Pasukan cadangan yang itu gunanya adalah ya sewaktu-waktu dibutuhkan. Kita kan nggak tahu gitu keadaan situasi global yang betul-betul tidak menentu ini kan kita tidak tahu. Yang penting adalah kita harus bersiap gitu loh kan, ya kan. Kalau kita mau apa namanya, kalau kita mau damai katanya apa? Siap-siap berperang kan? Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita ini mau damai, siap-siap perang. Artinya apa? Kita harus menunjukkan juga kekuatan militer kita di mata dunia gitu loh kan. Untuk bagaimana? Ini untuk biar nggak perang gitu loh kan. Jadi orang itu mau nyerang udah segan gitu kan. Karena ngelihat wah postur militernya kuat sekali gitu kan. Nah strategi itu kan mesti dibaca. Kan tidak semata-mata untuk bicara politik di lokal. Tapi bagaimana ancaman-ancaman dari luar ini juga sangat penting sekali untuk kita antisipasi gitu. Dan Pak Prabowo sudah baca itu. Iya. Pak Prabowo kan sering itu mengatakan bahwasanya Indonesia mau nggak mau harus jadi macan Asia kan? Ya. Yang di buku Paradok Indonesia itu. Saya rasa karakteristik beliau itu nggak akan pernah berubah, memang seperti itu. Menurut saya sih itu menjadi nilai plus ya dengan keadaan global seperti ini. Kita memiliki presiden yang memiliki background yang pas banget di era seperti ini. Nah, terus kita semisal lanjutkan. Hari ini kan Pak Prabowo di tahun pertama ini kan yang diprioritaskan ada ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, menurut Bang Rian, visi misi Pak Prabowo itu ketahanan pangan dan ketahanan energi kira-kira akan bisa bertahan lama atau hanya narasi di awal di 100 hari kinerja beliau? Oh tidak, ini beliau ini orangnya sangat serius ya. Kalau sudah mengungkapkan sesuatu itu betul-betul harus dijalankan kan. Karena mungkin beliau ini pernah baca ayat itu kalau kita pesantren itu yang apa? Kaburo maktan itu kan. Kaburo maktan. Ya, indallahi apa namanya? Antakul malatab alun gitu kan. Iya, Jadi ngomong doang, omon-omon aja kalau kata beliau kan. Cuman nggak ada banyak nggak ada eksekusinya gitu kan. Ya beliau saya yakin bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Beliau ini kalau sudah melakukan sesuatu bicaranya jangka panjang atau apalagi sudah masuk di ascatitanya beliau gitu kan. Betul-betul masuk ke dalam visi misinya beliau. Ya beliau tegas. Karena kita kan saya juga ya kan kebetulan Partai Amanat Nasional ya kan senior kita kan. Itu ditugaskan Bang Zul tugaskan untuk jadi Kemenko Pangan. Betul-betul ada satu visi besarnya Pak Prabowo di sana yang sedang hari ini ditugaskan kepada Bang Zul misalkan begitu. Ya kita juga luar biasa itu. Kayaknya nggak pernah tidur itu Bang Zul itu kayaknya. Mungkin waktu kita nih 24 jam, Bang Zul itu mungkin 48 jam mungkin kan. Saking sibuknya begitu kan. Karena apa? Ya karena betul-betul serius menjalankan tugas dari Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak main-main gitu kan. Dan kita sadar itu. Nggak mungkin lah gitu. Turunannya mungkin salah satunya makan bergizi Bang ya? Makan bergizi itu ya nopang gitu kan. Makanya di ketahanan pangan itu kan kita mesti ada swasembada. Swasembada beras, swasembada apa namanya jagung. Ya kan? Bahkan swasembada pupuknya dari hulunya gitu kan. Pupuk ini kan untuk menopang itu semua gitu kan. Dan di Kementerian Desa misalkan kita bicara. Nanti kita akan ada juga itu namanya. Misalkan satu komoditi di desa tersebut itu menjadi betul-betul fokus di sana. Misalkan desa A ini produksinya jagung semua. Nah, itu desa khusus jagung. Desa B ini padi semua, itu khusus untuk padi. Jadi kita fokus gitu loh pengembangan apa namanya swasembada itu gitu. Jadi tidak campur baur gitu dengan apa namanya dengan komoditi yang lain supaya fokus gitu. Itu bagian dari strategi kita untuk bagaimana mengembangkan potensi pangan kita gitu supaya bisa swasembada. Optimis gak Bang makanan bergizi akan bisa terlaksana? Optimis lah. Kalau kita melihat dengan APBN yang agak mengkhawatirkan hasilnya ya, karena kan beberapa jatah disubkan di makan bergizi kan. Kalau nggak salah itu berapa triliun untuk anggarannya? 7 triliunan lebih lah untuk makan bergizi kan. Jadi makan bergizi ini kan dimaksudkan tidak hanya sekedar apa namanya bicara APBN ya kan nanti ke depannya gitu kan. Tapi bagaimana juga apa namanya peran-peran misalkan stakeholder terkait ya kan bisa juga berperan di sana. Misalkan petani-petani ya kan yang itu apa namanya bahan-bahan makan bergizi itu tadi misalkan beras, telur ya kan
dan lain sebagainya itu gitu kan. Itu juga bagian dari bagaimana mereka mensupport yang tadinya misalnya harganya tinggi gara-gara kita swasembada pangan, jadi kita bisa mengurangi beban postur anggaran APBN tadi gitu. Kolaborasi kan. Sinergitas. Kolaborasi sinergitas. Jadi dari hulu sampai hilir itu betul-betul harus kita sinergikan semua. Tidak hanya kita melihat begini. Jadi tidak hanya sekedar misalkan makanan bergizi itu, makan siang bergizi itu tidak hanya kita lihat misalkan begini. Contoh satu porsi 20.000, udah, wow berarti 20.000 dikalikan misalkan berapa juta anak yang mau kita kasih gitu kan, kemudian beban anggaran negara segini gitu. Itu tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana juga 20.000 itu mengalir kemana saja gitu. Itu kan jadi roda penggerak ekonomi. Itu juga kembali ke negara pada akhirnya gitu. Oh di sana ada petani telur, di sana ada peternak telur, di sana ada peternak ayam, misalkan ada peternak sapi dan sebagainya gitu kan. Itu semua terlibat. Artinya dan ini memang bagaimana makan siang bergizi ini berangkat dari desa-desa yang tadi saya sebutkan tadi kan. Supaya pergerakan itu kan ada desa. Bayangkan 70% populasi kita ada di desa. Kalau ini digerakkan dari desa, ya kan bahan-bahan pangannya ini gitu kan, bahan-bahan untuk makan bergizi ini kan. Itu luar biasa ekonomi yang ada di desa-desa sana. Ya kan saya tidak apa ya. Ekspektasi kita tentu tinggi sekali gitu loh kan melihat itu gitu kan. Pasti kita merasa wah ini luar biasa sekali pergerakan di desa-desa ini gitu kan. Ketahanan pangan dan energi berarti udah gak mau nerusin infrastruktur tuh. Oh kalau itu kan tergantung nanti prioritas ya kan. Saya terus terang belum jauh ke situ gitu loh kan melihatnya gitu. Tapi infrastruktur kan jadi prioritas juga gitu. Apalagi kebanyakan memang sebelumnya infrastrukturnya dibangun dengan dasarnya investasi kan. Jadi tidak. Kalau Jokowi kemarin kan wah infrastruktur segala macam lah ya kan. Ya. Kalau sekarang kan kayaknya bukan ditinggal tapi lebih fokusan ada prioritas lain yang lebih mungkin, gitu kan. Ya. Nah, itu kan berdasarkan cara pandang itu. Soal misalkan infrastruktur ini mau dilanjutkan dan cara melanjutkannya itu apakah dikebut atau pelan-pelan. Nah, itu kan cara kita memanage pemerintahan dan Pak Prabowo pasti sudah tahu sekali cara memanage pemerintahan ini gitu. Pak Prabowo kan ini contoh leader yang pantang putus asa ya. Beberapa kali ikut konsultasi kalah tapi pada akhirnya hari ini waktunya beliau melenting kan begitu. Dengan usia beliau yang menjadi presiden paling ini ya, paling tertua ya selama kita menjadi presiden. Nah itu kan pasti menjadi karakteristik pemimpin yang sudah paripurna. Udah gak cuma yang enak doang, gak enaknya udah pernah merasakan asam manis pahit demokrasi lah. Sudah harapan kita itu banyak kepada Pak Prabowo. Tapi yang menjadi kadang-kala menjadi pertanyaan masyarakat, Bang, Pak Prabowo kan sebagai presiden terpilih memiliki visi misi sendiri independen. Tapi pembantunya ya kan yang tadi pertanyaan saya di awal itu kok hampir setengah orang-orang lama. Kan semisal saya ini pernah ngabdi ke Bang Rian 10 tahun di pemerintahan 10 tahun ya kan. Tiba-tiba saya ke orang lain ya kan. Saya kan pada akhirnya Bang Rian setiap saat bisa nelfon saya. Halo, boleh minta bantuan nggak? Gitu-gitu maksudnya. Berarti masih ada intervensi dari presiden sebelumnya. Ini menurut Abang bagaimana cara mentertibkan itu? Intervensi itu kan apa ya? Intervensi itu kalau misalkan begini, Pak Prabowo melakukan apa, Pak Jokowi masuk misalkan begitu kan. Oh, begini. Tapi selama memang itu berangkat dari Pak Prabowo, misalkan kayak seperti yang sebelumnya kita lihat Pak Prabowo ke Solo kan, mampir ke Solo, ketemu dengan Pak Jokowi, ya kan, beliau ibaratnya sowan lah kan sebagai presiden sebelumnya, ya kan, Pak Prabowo menghargai itu gitu kan, minta masukan dan sebagainya gitu kan, itu kan keinginan Pak Prabowo sendiri, bukan untuk diintervensi tentu, tapi kan memberikan masukan. Maaf, bukan hutang budi politik, bukan? Wah itu tergantung perspektif orang juga gitu melihatnya gitu. Kalau saya sih lebih kepada melihat beliau ini, ya ini kan Pak Jokowi ini ya suka atau tidak suka sudah memimpin Indonesia 10 tahun
di samping memang mungkin kalau dari pandangan kita banyak kekurangannya, ya pasti juga ada kelebihannya. Nah, dan Pak Prabowo ingin menggali nih kelebihannya ini gitu kan, lebih dalam ingin sebagainya gitu kan. Karena kan ya tadi yang saya bilang gitu kan, pergantian pemerintahan itu bukan berarti mutlak apa namanya, ya ibaratnya kayak ganti baju, ya kan, yang tadinya merah jadi biru, utuh birunya gitu kan. Ya kalau pergantian pemerintah itu, apalagi temanya berkelanjutan. Kalau ganti baju yang tadinya merah, ya kan, nah, yang sekarang misalkan putih, ada merah-merahnya dikit, ada biru-birunya dikit, ada kuning-kuningnya sedikit. Itu untuk bagaimana, kan kita ini kan gotong royong kan, Pancasila itu kan ya tadi kebersamaan kan, asasnya juga, asas gotong royong itu kebersamaan gitu kan. Pak Prabowo menyadari itu gitu loh. Bukan, kalau orang melihatnya kan bagi-bagi jabatan dengan banyaknya postur kementerian itu. Pak Prabowo mungkin dia melihat bagaimana ini kerja-kerja yang, dia ingin melihat kerja-kerja yang lebih spesifik. Ya kan, kerja-kerja yang lebih spesifik. Cara kerjanya Pak Jokowi yang sebelumnya itu beliau pelajari, tapi hari ini beliau punya cara kerja sendiri. Ya kita tidak tahu apa nanti, apa strategi Pak Prabowo ke depannya kan. Entah itu nanti bikin efektif pemerintahan, kan tidak tahu gitu. Tapi kita melihatnya, saya pribadi khususnya melihat Pak Prabowo hari ini sedang mendorong anak buahnya, ya kan, kabinetnya untuk kerja yang lebih spesifik. Misalkan Kementerian A, Kementerian Desa dan apa namanya misalkan, dan daerah tertinggal misalkan gitu kan, dan transmigrasi dipisah gitu. Mungkin fokus transmigrasi sendiri, kan kita difokuskan sendiri gitu. Supaya apa? Supaya efektif tadi gitu, lebih spesifik kerja-kerjanya. Jadi dia tahu nih kalau ada yang keliru, ada yang salah-salah, langsung tunjuk aja hidungnya, oh ini yang salah gitu. Karena mungkin bisa mau lebih spesifik aja gitu loh melihatnya. Ya, kalau kita coba compare dengan kabinetnya Pak Jokowi kan memang berbeda Bang ya. Pak Jokowi kan itu ramping banget kan. Ramping banget. Justru Pak Prabowo sebaliknya. Tapi kalau kita melihat gaya apa namanya, cara influence-nya ke masyarakat kok hampir-hampir sama. Ini menurut saya ya. Misal kalau Pak Jokowi kan selalu ada di pertarungan politik yang momennya itu benar-benar lagi hype-hype-nya muncul ya kan, entah mau makan bakso ya kan, tinggal di capture, orang akan melihat, oh Pak Jokowi memihak pada ini ya kan. Kemarin yang viral adalah videonya Pak Prabowo tuh yang di Jateng ya kan, kok mirip-mirip ini. Bang Ren melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat wajar ya, beliau sebagai, saya yakin itu sebagai ketum partai Gerindra gitu, sebagai presiden jelas itu tidak mungkin lah gitu kan, sebagai presiden artinya seluruh perangkat, kalau presiden itu kan ketika dia ada di situ seluruh perangkat harus bergerak. Tapi kalau ketum partai ya cuman Gerindra aja di situ gitu kan, yang ada di posisi itu. Memang ya kalau kita lihat dari penjelasan dari apa namanya bidang komunikasi istana itu, ya kan, kita melihatnya yaitu kapasitas beliau sebagai ketua umum partai Gerindra, dan bukan sebagai presiden ya? Bukan sebagai presiden gitu, kecuali kalau beliau ini tidak punya jabatan apa namanya, jabatan di partai seperti yang sebelumnya gitu kan. Itu kan itu sangat apa namanya kontras sekali gitu. Tapi kalau beliau ini kan ya beliau juga sebagai ketum partai susah juga menghindar dari politik yang ada di lapangan ini gitu loh kan. Saya yakin beliau juga mungkin ya posisinya bingung juga itu Pak Prabowo, tapi karena memang beliau ada tugas sebagai ketua umum partai, ya itulah yang mesti beliau lakukan gitu. Konsekuensinya ya tentu ada perdebatan gitu kan. Mungkin kan sudut pandang beliau kalau kepala tingkat tingkat provinsi atau kabupaten yang selaras dengan beliau kan enak nanti kan untuk mengejawantakan visi misi beliau ya kan. Ya. Kalau tiba-tiba di tingkat 1 atau 2-nya kok yang menang bukan, kan hari ini kan tinggal dikit aja ya. Meskipun Nasdem di luar itu kan dia mendukung pemerintahan. Mungkin persis cuma PDI, itu pun ada 2 faksun kan, yang parliamentary katakan si siapa Bu Puan tetap mendukung di parlemen. Nah, ini kan hampir tidak ada. Benar-benar jadi satu persatuan itu kan. Nah, tanpa adanya apa namanya orang atau pihak di luar yang mengkritisi atau melihat dengan teliti pemerintahan, bagaimana menurut Bang Rian, apakah ini memang nggak jadi masalah karena ini sifatnya gotong royong dan persatuan, atau justru tidak ada check and balance? Begini, hari ini kan kita situasinya itu beda dengan situasi ketika dulu apa ya, misalkan semacam dulu era digitalisasi ini belum masif gitu kan dulu. Kalau sekarang ini kan semua serba terbuka, artinya kita itu kalau mengkritik itu tidak harus punya lembaga. Iya nggak? Sekarang ini coba
kayak Bintang Emon. Oh, dia kalau udah statement misalkan tentang sesuatu yang itu jadi perhatian publik, itu langsung rame berjuta-juta tanpa harus dia bikin organisasi, tanpa harus dia ada di partai politik. Artinya pandangan oposisi itu tidak mesti terlembagakan situasi hari ini, tapi bisa juga bersifat individu, temporal. Karena ketika misalkan begini, sama aja kayak sehari-hari kita, misalkan dengan Bro Safar misalkan gitu, ya mungkin teman-teman mungkin ada yang banyak, tidak seluruhnya ya kan, tindakan kita itu disukai, atau sama saya juga begitu gitu. Tidak seluruhnya teman-teman saya ini menyukai tindakan saya. Tapi kan bukan berarti apa yang jadi tindak tanduk saya setiap hari salah semua ya kan. Nggak mesti otomatis begitu. Tapi ketika ada yang tidak benar, ya tolong sampaikan aja sama saya gitu loh kan. Jadi yang bersifatnya sangat temporal aja gitu, karena tidak semua kebijakan pemerintah juga salah gitu kan. Jadi dengan situasi keterbukaan informasi, ya kan, kemajuan teknologi, ya kan, digital kita hari ini, menurut saya oposisi itu tidak mesti terlembagakan seperti yang dulu kita bayangkan, misalkan partai A, partai B gitu, ya tidak mesti juga gitu kan, karena kritik atau pandangan yang berbeda itu bisa saja muncul kapan saja, di mana saja, tergantung case-nya. Jadi case by case juga bisa juga gitu. Dan saya yakin ya kita semua yang ada di Republik ini gitu kan, ya masih punya nurani lah, ya kan, masih punya nurani. Ketika ada pemerintahan, termasuk pemerintahan Pak Prabowo ini, kalau misalkan ada sesuatu yang keliru, ada yang salah, ya mestilah kita statement atau komen kan, atau menyampaikan gitu kan. Nah, itu juga bagian daripada pandangan-pandangan yang oposisi. Oposisi itu bukan berarti semua kebijakan itu salah, bukan. Tapi apa-apa saja yang tidak benar itu harus diluruskan. Nah, itu ya pada prinsipnya kita semua ini oposisi. Tapi terhadap sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi selama itu benar ya saya pikir nggak ada problemnya juga gitu kan. Tapi kan keadaan di Senayan itu di DPR MPR kan jadi gelap Bang, kalau tidak ada orang yang oposisi di situ. Katakan tadi kita bisa dengan gampang karena kan kita sudah era digital, bisa mengungkapkan sikap kita. Ya. Tek pada akhirnya kan nggak akan bisa merubah situasi kalau nggak ada yang ngetuk di Senayan katakan gitu. Kan hari ini komposisi itu sangat minim ya. Bagaimana Bang menurut Bang Rian? Ya itu artinya pandangan kelembagaan kita gitu kan ya, kita mandangnya sebagai sebuah lembaga gitu. Dan di konsep kita di demokrasi atau di sistem kita itu emang nggak ada konsep oposisi ataupun pro pemerintah, tidak ada. Ini kan kultur yang mau coba kita dekatkan kepada struktur, ya kan? Kultur yang tadi oposisi dan yang pro ini gitu kan. Nah, menurut saya gitu kan, ini juga bagaimana kelihayan yang ada di DPR juga gitu kan. Misalkan begini, PDIP yang hari ini katakanlah tidak ada satupun yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo, ya tentu ya harus pintar-pintar memposisikan dirinya gitu sebagai orang yang kontra ya kan terhadap pemerintah, tapi dalam hal yang tidak baik saja atau tidak benar saja ya kan kebijakan-kebijakannya. Tapi tidak otomatis semuanya mesti salah juga gitu kan. Ya saya yakin pemerintahan kita ini dan hubungannya dengan DPR ke depan ini akan berjalan dinamis lah gitu lah. Dinamis dalam artian tadi case by case gitu kan, bukan seperti yang kita bayangkan zaman dulu yang oposisi itu pasti keras, oposisi itu pasti itu. Pasti itu kan bukan zamannya lah menurut saya. Tapi saya meyakini nanti PD juga akan masuk ke dalam itu kan, masih ada beberapa badan kayak BERIN itu kan biasanya kan PD kan yang ngambil kan. Sampai sekarang belum diumumin tuh. Belum ya? BERIN masih ya? Saya kok rasanya PDI juga itu dapat di situ. Ya itu kita lihat ke depan lah. Yang penting begini, kita ini sebagai anak-anak muda, ya kan, peran kita ya khususnya, kita nggak bisa lah menuntut lebih kepada orang-orang yang ada di lembaga sana gitu kan. Katakanlah kenapa pertanyaannya kenapa kita lebih banyak mempertanyakan daripada melakukan gitu loh kan. Lebih baik ini aja, anak-anak muda ini sekarang hari ini bisanya apa? Karena begini, tantangan kita, party ID kita ini sangat rendah sekali. Penelitian dari Prof. Burhanuddin tadi ya kan, indikator politik gitu kan, itu party ID kita, orang yang mengidentifikasikan dirinya terhadap partai politik itu hanya 6,8% dari 100% itu gitu, yang ada di Indonesia ini gitu.
Semua ya, ini rakyat Indonesia ya, bukan cuma sekedar pemuda. Bayangkan dari 100 orang, artinya ada 6 orang. Ya kan, hanya ada sekitar 6-7 orang gitu yang ya merasa engage gitu dengan partai politik gitu. Ini penting nih partai Ya, kira-kira ya. Ya, ini penting, ini pandangan yang penting karena di negara-negara maju ya, di Eropa, di Amerika, partai ID itu tinggi sekali, ya kan? Artinya orang yang betul-betul dekat, misalkan Republik Demokrat, tuh orang ini pede, profesor-profesor tuh saya ini Republik, saya ini Demokrat. Kalau kita ini kan enggak, malu-malu semua, ya kan? Oh ini kader, wah, kadang-kadang nyaru-nyaru gitu, kan apa? Ya kan? Partai ID-nya rendah. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak benar, keliru di parlemen, ini kan nyala-nyalain aja kerjanya. Sedangkan anak-anak mudanya, rakyatnya itu tidak banyak mau terlibat di dalam partai politik. Mereka hanya ingin terlibat di proses pemilu saja. Misalkan proses pemilu juga sangat singkat sekali waktunya. Pada akhirnya yang dilihat adalah ya uang siapa yang paling besar, ya kan? Amplop siapa yang paling tebal, bukan pada gagasan partainya, bukan pada ideologi partainya atau apa perjuangan partainya, agenda partainya, tidak dilihat itu. Yang dilihat adalah amplop siapa yang paling tebal. Nah inilah kekacauan demokrasi kita dimulai dari pemilu-pemilu yang pragmatis ini gitu loh. Dan itu akarnya adalah pada party ID yang rendah menurut saya. Karena orang cenderung tidak terserahlah partainya apa, yang penting ada duitnya gitu kan. Coba kalau kita nih hari ini kita mulai rapikan gitu. Orang-orang, anak-anak muda dalam kesempatan ini kita mengajak gitu loh kan. Bagaimana ini anak-anak muda, ayo kita terlibat dalam partai politik. Salah benarnya kita jalani di dalam gitu kan. Salah kita koreksi, benar kita teruskan. Nah ini kadang-kadang begini anak-anak muda ini masuk, ngelihat ada kekeliruan sedikit, kecewa, keluar. Di luar ngebacot gitu loh kan, ibaratnya apa namanya, sumpah serapah kerjanya partai nggak benar gini benar, tapi di dalamnya dia tidak mau ikut proses, meskipun katanya wah nanti juga lama-lama gabung juga sama kolam-kolam itu gitu kan, misalkan begitu ada istilah itu tergantung kepada pembawaan kita. Berarti kamu sendiri nggak percaya dengan diri kamu gitu loh kan. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu kalau kita itu berangkat dari ketidakpercayaan terhadap diri kita sendiri gitu loh, yang siap dibawa arus gitu misalkan. Kita itu masuk. Makanya kalau di BM PAN itu saya bilang itu kita nih mesti punya karakter ideologis yang inklusif. Ideologis inklusif. Kita nih harus punya nih seperangkat kepercayaan, keyakinan, kemampuan untuk berjuang, kemampuan untuk memperjuangkan rakyat gitu. Tapi tetap inklusif, terbuka dengan komunikasi dengan semua pihak gitu. Makanya di politik ini memang kita ini bukan cuma sekedar ngurus malaikat gitu loh kan, ngurus setan juga gitu, ngurus binatang juga gitu loh kan. Artinya apa? Kita harus siap dengan dengan opsi-opsi komunikasi yang terbuka tadi gitu. Kadang kita gini, nggak bisa kita jadi orang sok suci sendiri gitu loh dalam politik ini. Kita ini mesti menjadi orang yang siap menampung. Kalau Rasulullah itu kan memangnya zaman Rasulullah itu sahabat-sahabat tuh ibaratnya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah itu sekitar Rasul tuh baik semua. Enggak juga, ada pengkhianatnya juga. Ada ibaratnya orang-orang yang tidak benarnya juga gitu. Tapi Rasulullah itu mengayomi aja gitu. Siapapun ayo berkomunikasi, mau dia ibaratnya mohon maaf perampok atau dia itu penjilat. Rasulullah terbuka saja gitu kan. Tapi dia tahu prinsipnya Rasulullah itu berdiri di mana gitu loh kan. Ya itu aja gitu yang jadi patokan kita. Jangan gampang terbawa arus. Tetap yakin pada apa yang menjadi patokan kita sebuah kebenaran gitu. Jangan gampang berubah, jangan gampang goyah. Yang penting udah kita terus saja berjuang, bergerak. Soal-soal nanti di kemudian hari kita dipandang wah ada yang kekurangan, ada yang kekeliruan, ya itu kita harus terbuka dengan opsi itu juga gitu. Persis sebelum 100 hari kinerja Prabowo, beliau kan sudah nyikat beberapa koruptor kan. Itu kan hasilnya juga kerja-kerja konsolidasi yang sangat luar biasa menurut saya Bang ya. Yang dulu mulai dari berapa ratus T itu kerugian negara ya. Itu udah mulai dikarung-karung sama Prabowo. Saya berharap ketegasan beliau dalam memberantas korupsi itu konsisten. Dalam artian nggak pandang bulu, katakan semua harus diusut tuntas, terutama judi online kan. Ini bagus untuk kita dalam artian masyarakat itu biar semakin mantap, yakin bahwasanya Pak Prabowo itu memang leader, pemimpin yang dibutuhkan masyarakat kita hari ini. Gitu, jadi memang Pak Prabowo ini
di awal-awal kepemerintahannya saya melihat beliau ingin memberikan presiden yang baik gitu untuk apa namanya ke depannya gitu kan. Karena bayangkan gitu kan, ini yang ratusan, yang TT, yang duit yang banyak ini aja dia nggak takut-takut untuk membasminya gitu. Tapi memang ini jangan dipandang sebagai intervensi politik juga gitu. Artinya kan presiden kan tidak bisa gitu kan mengarahkan ini tangkap itu, tidak gitu kan. Tentu di kejaksaan itu atau di institusi penegakan hukum kita, di Polri ya juga begitu gitu kan. Itu mesti ada apa namanya mekanismenya sendiri. Artinya mereka bertindak bukan atas perintah presiden. Misalkan presiden bilang tangkap itu, bukan, tapi berdasarkan bukti-bukti yang memang betul-betul didapatkan oleh penegak hukum di lapangan gitu aja. Jadi kita paling begini, penegak hukum ini merasa terinspirasi saja atau tertekan saja dengan misalkan perintah Pak Prabowo, koruptor harus dibabat habis misalkan begitu kan. Saya tidak ingin ada kompromi. Nah, artinya mereka udah jalan aja di bawah gitu. Artinya narasi besar ini yang mereka yang mereka jalankan gitu, bukan kemudian semacam intervensi politik gitu misalkan. Itu bahaya juga buat demokrasi kita. Iya. Misalkan begini. Tebang pilih jatuhnya. Nah, kalau misalkan ini tangkap, itu nggak boleh juga gitu kan. Pak Prabowo yakin sedang tidak melakukan itu, tapi dia lebih menegaskan bahwa penegakan hukum di Republik Indonesia ini, di negara kita ini tidak boleh tebang pilih. Yang besar-besar juga harus disikat. Kan kalau kita ini selama ini kan begitu kan, tahu sendiri gitu kan, di lapangan itu yang kecil-kecil cepat betul diangkutnya gitu kan, yang kecil-kecil, yang kroco-kroco, yang ke atas-atasnya ini kan berat betul, kadang-kadang menghilang nggak tahu ketemunya kapan itu kan karena ada intervensi politik gitu. Nah Pak Prabowo tidak ingin itu terjadi tentunya gitu, makanya beliau tegas, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, siapapun mau kecil mau sedang mau besar sikat habis. Nah, itu kita dukung total. Itu sentimennya positif itu, positif. Yang itu luar biasa, akan menjadi presiden baik, betul kata Bang Dian untuk pemerintahan dulu selanjutnya ya. Kalau dari sudut pandang orang-orang yang mungkin partai ID-nya kecil, ini kan dominan mereka konsumen Bang, ya kan? Apa yang dilihat di gadget, apa yang dilihat di TV, mereka akan mengonsumsi itu mentah-mentah padahal, ya kan? Berarti tugas orang-orang di sekitar Prabowo ini yang harus benar-benar memberikan informasi yang baik dan benar di setiap kebijakan beliau. Kadang-kadang kan nggak ke capture, yang heroik aja ya kan, dinaikkan. Padahal orang itu pengen melihat secara utuh Pak Prabowo ke kunjungan ke luar negeri ngapain aja, membuat informasi yang bagus, pemberantasan judi online ya kan, pemberantasan korupsi, itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau yang orang-orang di samping beliau justru bisiknya yang salah, itu yang menjadi kacau. Gitu Bang ya. Ya itu tugas kalau komunikasi publik ya kan, ada deputinya sendiri kan, ada kementeriannya sendiri kan. Hasan Hasbi ya. Ya kan, apa deputi atau apa itu ya? Kepala kantor presiden itu masuknya ya. Itu tugas di sana gitu kan. Kita juga tidak ingin mengintervensi mana yang mau dipublish, mana yang tidak, itu tugas mereka. Tapi memang idealnya informasi yang harus disajikan itu adalah mesti holistik gitu loh, menyeluruh ya kan, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu aja. Ya, sepakat. Terutama nanti pengawalan untuk ketahanan pangan dan energi, berarti kita harus ikut mengawal itu ya, baik mesti wajib. Kita di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, karena kita harus apapun keputusan presiden itu yang menjadi hak veto untuk kita benar-benar meyakinkan bahwasanya itu akan terjadi kan gitu Bang ya. Jangan terlalu pesimis tadi, jangan terlalu menganggap bahasanya itu semua yang di dalam itu kolam kotor ya kan. Betul. Mari kita tingkatkan partisipasi ID kita terlibat di dalam partai politik, dalam kebijakan, biar kita itu merasa bukan cuma mengkritik di luar, tapi merasakan bagaimana perjuangan di dalam. Betul. Gitu, ya. Karena tidak mudah, perjuangan di dalam itu tidak mudah gitu. Kita bertarung kadang tidak sekedar bertarung dengan orang lain gitu loh, tapi bertarung dengan diri sendiri itu lebih berat ternyata gitu. Misalkan begitu, godaan-godaan itu banyak sekali, bro, di dalam partai politik. Kalau kita sudah masuk ke praktek politik yang real, praktis, itu menurut saya kadang pertarungan yang paling besar itu bukan bertarung dengan orang lain, tapi bertarung dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang
kita tuh nerka-nerka, oh ini benar nggak ya, ini enggak ya, ini benar atau salah ya. Itu aja kadang-kadang kita tuh bimbang. Karena ranah abu-abu itu memang sangat banyak sekali gitu loh. Nah, tapi di tengah kebimbangan itu kita harus punya keputusan. Dan keputusan itulah yang membuat kadang-kadang kita itu ada yang terus naik, ya kan? Ada yang stagnan atau bahkan malah turun, malah atau diangkut gitu loh kan. Itu karena pertarungan dengan dirinya nggak selesai gitu kan. Makanya kita juga sebagai anak muda, ya kan, memang harus berusaha pelan-pelan menyelesaikan dengan diri kita sendiri, berproses gitu kan. Tapi menyelesaikan diri sendiri itu bukan berarti bicara materi ya, bukan ya. Tapi lebih kepada bicara prinsip nilai yang kita bangun gitu. Nah, kalau kita ini berpolitik adalah patokannya materi, uang, harta kekayaan, nyari duit gitu, memang kita nggak akan pernah selesai dengan diri kita gitu. Tapi kalau patokan kita adalah perjuangan nilai, orientasi kerakyatan, bantu banyak orang, memperjuangkan orang lain, maka sampai kapanpun ya kan kita tidak akan tidak akan pernah takut bertarung dengan orang lain, karena kita bukan bicara tentang diri kita gitu kan. Makanya kebanyakan ya salahnya juga, kelirunya sekarang orientasinya begini, bro. Anak-anak muda itu ngertinya politik itu sebagian mungkin ya, saya mungkin nggak sebut semua, tempat cari cuan, tempat cari uang, pragmatis banget gitu. Saya sarankan kalau anak-anak muda yang modelnya seperti ini, cari kerjaan aja, jangan masuk politik. Highlight tuh, highlight. Jadi kalau anak-anak muda, kalau udah mulai pikiran cari uangnya lebih dominan daripada nilai-nilai perjuangan yang sedang dia jalankan gitu kan, udah balik aja, masuk ke dunia kerja, bikin usaha apa dan sebagainya. Udah masuk politiknya nanti kau udah kaya raya aja gitu kan. Ibaratnya kau udah mapan, jadi udah nggak ngejar sesuatu yang bersifat materi gitu loh. Dia prosesnya bukan berdasarkan materi, tapi prosesnya betul-betul berdasarkan nilai-nilai perjuangan yang betul-betul dia pegang teguh gitu. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir Bang ya. Pak Prabowo itu humoris gak sih Bang? Bener gak seperti yang kita lihat di medsos itu apa gimana? Oh, saya ini bukan orang yang sehari-hari sama Pak Prabowo ya, nggak bisa jawab juga kita sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari, saya cerita dari senior itu gitu kan, Pak Prabowo itu orang yang humoris, tapi bisa juga orang yang paling temperamental. Temperamental apa ini, gampang marah. Kalau misalkan gini, kalau sesuatu nggak bener, ya kan, dia gampang sekali gebrak meja. Ya kan? Oh iya. Biasanya ada potongan viral itu ya, iya. Waktu kampanye itu ya. Iya, itu karakter kan namanya kan, itu kayak bawaan orang tuh nggak bisa. Saya ini kan orang Sumatera misalkan gitu, nggak bisa saya diubah misalkan dengan Safar gitu kan, yang lemah lembut misalkan berangkat dari kultur Jawa gitu kan. Bawa pembawaan juga. Nah, Pak Prabowo ini pembawaan militernya kadang-kadang kalau udah marah sama anak buah itu, sama bawahannya ya kan tegas. Kadang-kadang orang nganggapnya ini marah, temperamen dan sebagainya gitu. Salah mengartikan. Tapi kan itu marah kalau ada sesuatu yang tidak benar. Wajar dong marah terhadap sesuatu yang tidak benar. Ya, beliau ini juga humor gitu. Misalkan beliau ini memang orang iseng juga kalau kita lihat kadang-kadang gitu kan. Iseng dalam artian suka bercandain bawahannya, ya kan. Tapi kalau dalam dunia kerja ya beliau harus profesional, serius gitu. Tapi kalau udah sehari-hari ya bisa juga bercanda. Banyak juga candaan-candaan kalau kita lihat itu kan. Dan candaan itu menurut saya nggak bisa dibuat-buat karena itu bawaan gitu kan. Karakteristik juga kecil gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Oke, thank you.